Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan tugas presentasi organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum membawakan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Danias Alif Febriansyah dengan NIM 250101010226. Kelas Sistem Informasi 204. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dosen pengampu Bapak Fajar Rizky, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Saya akan membawakan presentasi yang berisikan: pertama, identitas buku; yang kedua, alasan pemilihan buku; yang ketiga, struktur isi buku; yang keempat, ringkasan dan konsep utama; yang kelima, kekuatan dan kelemahan awal; yang keenam, kesimpulan awal. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer yang ditulis oleh Kamdan, Ivana, Lucia Karisma, dan Hermanto. Diterbitkan oleh Kaizen Media Publishing. Tahun terbit April 2025. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa buku ini dipilih. Yang pertama, kelengkapan materi, yaitu mencakup konsep dasar hingga teknologi modern. Yang kedua, penyajian sistematis, disusun logis dari dasar ke kompleks, dilengkapi ilustrasi dan rangkuman. Yang ketiga, bahasa sederhana, memudahkan pemula untuk memahami konsep teknis. Yang keempat, relevansi teknologi, pembahasan tidak hanya klasik tetapi juga modern. Saya akan jelaskan struktur isi buku dan ringkasan singkat. Struktur isi buku. Pertama, dimulai dari konsep dasar dan evolusi komputer. Yang kedua, dilanjutkan dengan komponen-komponen utama. Yang ketiga, membahas sistem memori secara detail. Yang keempat, menuju arsitektur prosesor modern. Yang kelima, mencakup topik lanjutan seperti pemrosesan paralel. Berlanjut dengan ringkasan singkat. Yang pertama, buku ini menjelaskan cara kerja perangkat keras komputer dan hubungannya dengan perangkat lunak dari dasar hingga teknologi terkini. Yang kedua, fokus pada perbedaan organisasi dan arsitektur komputer, serta fungsi dan struktur utama sistem komputasi. Konsep-konsep kunci dalam bagian pertama. Organisasi komputer berfokus pada implementasi hardware seperti sinyal kontrol antar muka dan teknologi memori. Selain itu, arsitektur komputer berfokus pada atribut yang terlihat programmer seperti set instruksi, I/O, dan pengamatan memori. Di sini, saya juga menjelaskan fungsi utama komputer. Yang pertama, pemrosesan data. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, perpindahan data. Dan yang terakhir, pengendalian struktur utama komputer seperti CPU, memori utama, I/O, dan sistem interkoneksi. Konsep-konsep kunci dalam buku bagian kedua, yaitu detail CPU yang meliputi control unit, arithmetic and logic unit, register, interkoneksi internal CPU, dan berlanjut arsitektur von Neumann, yaitu konsep storage, program, data dan instruksi di memori yang sama, siklus fetch, decode, execute. Di sini juga menjelaskan hierarki memori yang meliputi register, cache, RAM, ROM, penyimpanan eksternal.
yang menyimbangkan kecepatan, kapasitas, serta biaya. Arsitektur prosesor modern RISC instruksi sederhana, CISC instruksi kompleks, ARM perangkat mobile. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan awal buku. Kekuatan awal buku. Yang pertama, materinya lengkap, sistematis, bahasa yang mudah dipahami, relevan, serta praktis. Yang kedua, sangat relevan dengan mata kuliah di semester awal. Kelemahan awal buku. Sejauh ini, dari pemahaman awal saya terhadap struktur dan konsep-konsep utama yang disajikan, buku ini terlihat sangat kompresif dan mudah dipahami. Oleh karena itu, saya belum menemukan kelemahan yang signifikan pada tahap ini. Mungkin setelah pendalaman lebih lanjut akan ada aspek yang bisa dieksplorasi lebih jauh sebagai potensi pengembangan. Di sini saya akan jelaskan kesimpulan awal dan keterkaitan dengan mata kuliah. Kesimpulan awal. Pertama, buku ini adalah panduan komprehensif untuk memahami cara kerja, struktur, dan rancangan sistem komputer. Yang kedua, esensial untuk memahami interaksi antara hardware dan software. Keterkaitan dengan mata kuliah. Yang pertama, sangat relevan untuk topik awal seperti perbedaan organisasi atau arsitektur, struktur komponen utama seperti CPU, memori, I/O, serta sistem interkoneksi. Yang kedua, mendukung pemahaman tentang sistem bus, register, dan siklus eksekusi program. Yang ketiga, membantu memahami hierarki memori internal hingga eksternal. Sekian presentasi saya kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.